Halo, ini adalah video pertama dari catatan komputer. Kali ini kita akan belajar tentang machine learning, penggunaan machine learning dengan menggunakan software WK. Nah, WK ini adalah salah satu software untuk machine learning yang dibuat oleh Waikato University. Ini websitenya, The University of Waikato Departments of Computer Science and Software Engineering di New Zealand. Oke, jadi kalau misalnya kalian ingin belajar tentang machine learning lebih dalam, kalian bisa mungkin bergabung dengan universitas ini ya. Nah, nanti kita akan coba lihat pemodelan datanya seperti apa yang disajikan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita akan belajar tentang pemodelan data. Ya, dari sini kita bisa membaca ya hasilnya. Dari tingkat produksi air mata, kemudian tindakan apa selanjutnya ya. Untuk membuat seperti ini kita perlu data dulu gitu, ya. Nah, sebelum ke datanya, kita bahas sedikit dulu ya tentang WK ini ya. WK ini yang tadi dikembangkan oleh The University of Waikato dari Department of Computer Science and Software Engineering. Kita nanti bisa download software WK-nya ya di sini. Nah, kita akan mendownloadnya di sini, tapi karena saya sudah mendownload, saya hanya menunjukkan bahwa ini linknya ya, atau website untuk mendownloadnya nanti akan saya sertakan di description ya. Dari sini ada project, software, book, courses, publications, people and related ya. Kita pergi ke software. Nah, di sini ya. Di sini ada penjelasannya sedikit tentang WK3 ya. WK versi 3 yaitu Machine Learning Software in Java. Oke. Lalu kita pergi ke download. Kalau pergi ke download, kalau kita klik maka nanti akan muncul seperti ini ya. Akan diarahkan ke ya ini ya. Dari dokumentasinya WK sendiri. Di sini ada menu downloading and installing WK. Oke. Di sini kemudian kita mengarahkan yang ke stable version, artinya versi yang sudah stable gitu ya. Ada berbagai macam versi yang bisa digunakan dari berbagai perangkat ya. Ada Windows, ada macOS dan Linux. Nah, kalau untuk Windows sendiri di sini klik here, artinya di sini tersedia. Tinggal diklik, nanti tinggal ikuti saja prosesnya. Kalau untuk macOS dengan menggunakan prosesor Intel juga di sini ada tersedia. Kemudian macOS dengan menggunakan ARM prosesor juga tersedia, termasuk dengan Linux lengkap ya. Sekali lagi untuk informasi bahwa WK ini sifatnya adalah open source di sini nih. WK is open source software issued under GNU General Public License ya. Jadi open source ini artinya apa? Software ini bisa dikembangkan, bisa digunakan dan bisa disebarkan secara gratis ya. Termasuk bisa dikembangkan tadi ya. Jadi tidak perlu membayar. Nah, kalau sudah install, ikuti saja nanti proses instalasinya ya. Proses instalasinya ikuti saja, mudah kok, tidak lama. Nah, nanti tampilan awalnya ketika di running seperti ini ya. Ini adalah tampilan interface halaman pertama ketika di running. Terus kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan sedikit banyak, nanti akan berproses seperti ini misalnya hasilnya ya. Ada run information, kemudian ada visualisasinya seperti ini. Nah, data-data seperti ini didapat dari mana ya? Sebenarnya di sini saya sudah menyediakan data seperti ini ya. Ini bentuknya CSV, formatnya atau ekstensinya ya. Kalau dibuka datanya seperti ini. Nggak banyak, ini hanya sebagai sampel data saja. Saya akan membukanya menggunakan Notepad saja ya. Nah, kalau kita lihat amati datanya sedikit ya seperti ini. Ini ada filenya atau atributnya ya. Ada usia, penglihatan rabun, kondisi tingkat produksi air mata, kontak lens. Jadi ada 5. Nah, selebihnya di sini ada recordnya. Ada sekitar 20 record. Nah, dari data-data ini nanti akan kita buat pemodelannya, visualisasinya seperti apa. Jadi nanti kita bisa menentukan berdasarkan tingkat produksi air mata apakah menggunakan lensa atau tidak. Kalau misalnya dia rabun jauh, harusnya disarankan menggunakan lensa jenis apa, apakah yang soft atau hard gitu ya, dengan menggunakan WK untuk pengklasifikasian datanya. Oke, jadi ini saya close saja.
Oke, mari kita langsung saja ya biar tidak lama penggunaan WK-nya. Nah, di sini ya. Oh ya, ini saya close dulu ya. Nanti kita akan tahu juga hasilnya seperti ini. Oke, yes. Oke, ini juga yes. Oke, ini adalah graphical user interface dari WK ya untuk penggunanya, ini chooser-nya. Kemudian kita langsung pergi ke Explorer ya sebenarnya tampilannya seperti ini nanti. Ketika pertama kali dibuka adalah langsung seperti defaultnya. Kita besarkan saja biar jelas. Kemudian kita klik Explorer ya dari aplikasi ini. Oke, tunggu sebentar, biasanya agak lama loadingnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini WK Explorer-nya ya. Ada preprocessor, kita open file saja. Open file artinya kita diminta untuk membuka filenya. Tadi saya simpan di download yang contact lens CSV tadi ya. Di folder download, kemudian di folder data. Nah, ini. Nah, karena yang diminta adalah CSV, maka di sini files of type-nya kita ganti CSV. Klik CSV. Nah, di sini langsung muncul ya, contact lens CSV. Kita klik dulu biar nanti file name-nya di sini ganti secara otomatis. Klik dulu. Nah, ini sudah ganti. Kemudian klik open. Nah, maka nanti akan tampil seperti ini. Ini saya besarkan ya, maksimal. Oke, nah di sini tadi ya yang saya maksudkan di sini ya filenya nih ya, atributnya nih di sini ada usia, penglihatan rabun, kondisi, tingkat produksi air mata, dan kontak lens. Jadi kontak lens CSV tadi isinya ini nih ya. Di dalam ini ada 20 record instances ini. Lalu ini perbandingannya dan ini ada kategori-kategorinya. Kalau muda ini ada sekitar 8 jumlahnya untuk data muda ya, untuk data remaja 6, dewasa 6, kurang lebih seperti ini. Pengklasifikasiannya 3. Oke, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita pergi ke menu classify di sini. Lalu kita classifiernya memilih di sini choose ya. Klik choose. Kan tadi di sini masih 0 R ya. Kita ganti choose. Nah, di sini ini sebenarnya kan seperti ini ya. Kita explore lagi, ininya kita tidak perlu yang rules. Kita pergi ke tree, tanda panahnya yang diklik, lalu kita pilih yang C48, klik saja. Nah, nanti akan berubah C48, ini modelnya ya. Kemudian persentasi splitnya kita bagi menjadi 80%. 80%. Kalau sudah, kita langsung klik start di sini. Nah, maka nanti akan muncul run information ya dari contact lens tadi ya. Run information di sini meliputi berbagai macam informasi ya, termasuk data-data yang tadi ya. Ada skema, relasinya yaitu contact lens, skemanya kita menggunakan C48 tadi ya. Yang ini. Kemudian relasinya contact lens ini nama filenya, instancesnya ini recordnya sebenarnya ya. Record atributnya terdiri dari ada 5 atribut terdiri dari usia, penglihatan rabun, kondisi, tingkat produksi air mata, dan kontak lens yang tadi ya yang muncul. Kemudian test mode-nya split 80% ini yang ini 80% ya untuk diuji cobanya. Nah, di sini ada nih classifier modelnya ya, cari hasilnya ini nih ya. Bisa menyimpulkan sendiri, ini namanya machine learning. Prosesnya seperti ini kurang lebih. Ada berbagai macam ya jenis machine learning, tapi kurang lebih ini juga merupakan machine learning. Ini nanti kita akan dijadikan kesimpulan. Misalnya ya, kita sebagai ilmuwan ya akan menentukan apakah berdasarkan tingkat produksi air mata, kalau misalnya berkurang kok ada tidak, ini membacanya itu bagaimana sih ya. Oke, kemudian ada tingkat produksi air mata sama dengan tetap. Nah, di sini ada turunannya 2 nih. Kalau misalnya penglihatan rabun ada tidak, soft. Penglihatan rabun ada ya, hard. Maksudnya apa? Nanti akan dijelaskan ya. Kemudian ada number of leaves. Number of leaves sebenarnya ini adalah rantingnya ya. Nah, di sini kan ada nih ya, resultnya ya. Kita klik dulu, baru klik kanan. Kemudian klik visual tree, visualize tree. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk membaca yang ini number of leaves-nya ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian size of tree-nya ada 5. Maksudnya apa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jumlahnya itu ya. Kemudian apa lagi nih? Nah, ini ada summary-nya. Oke, summary-nya.
Ada yang pertama adalah correctly classified instances 4, oke, 100% artinya berhasil ya, 100%. Sedangkan yang gagal incorrectly itu 0%. Artinya pengujian ini berhasil ya berdasarkan split 80% tadi ya untuk data kontak lensnya ya. Oke, kita kembali ke sini ya berdasarkan ini tadi nih. Ya. Sebenarnya ini representasinya ini secara visualnya ya. Sama saja kita membacanya. Oke, kita membacanya di sini saja biar lebih mudah. Oke, saya besarkan ya. Membacanya seperti ini. Ada tingkat produksi air mata. Berdasarkan tingkat produksi air mata, jika tingkat produksi air matanya itu berkurang, maka tidak dianjurkan untuk memakai kontak lens. Dan jika tingkat produksi air matanya itu tetap, ada dua kondisi yang perlu disesuaikan berdasarkan penglihatan rabun. Ya, apakah penglihatannya rabun? Kalau tidak, maka dianjurkan untuk menggunakan kontak lens jenis soft. Kalau ya, maksudnya penglihatan rabunnya ini, kalau misalnya iya penglihatan rabun, maka disarankan untuk memakai kontak lens jenis hard ya. Jadi ini memudahkan kita ya dari data yang segini banyaknya. Ini saya buka lagi. Oke, dari data segini banyaknya yang acak, mesin ini bisa memprediksi atau bisa memberikan rekomendasi kira-kira harus seperti apa sih dengan kondisi-kondisi yang ada gitu ya, secara sistematis seperti ini ya. Ini salah satu dari machine learning seperti ini. Oke, jadi kalian bisa mengaplikasikannya sendiri ya. Untuk data-datanya ya ini sebenarnya bisa diolah dari banyak sumber ya. Kalau misalnya kalian melakukan riset sendiri, menyebarkan survei sendiri, terus kemudian user suruh mengisi angket dengan atribut-atribut yang sudah ditentukan sini. Nah, ini bisa didapatkan data seperti ini. Nanti bisa di save, bisa diolah, kemudian di save dengan extension filenya CSV seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya penjelasan tentang WK-nya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.